Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam tausiah yang singkat ini. Yang akan kita bicarakan adalah masalah zakat. Zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat setahun sekali. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci bagi orang yang mampu. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zakat wajib ditunaikan, dikeluarkan setahun 1 kali bagi yang mampu. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan dan paling lambat harus dibayarkan sebelum khatib sholat itu turun dari mimbar. Kalau kita memperhatikan tentang keadaan kita, berapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu bisa dijadikan bahan perbandingan untuk melaksanakan zakat. Zakat terbagi 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta. Jenis zakat mal itu mencakup zakat dari hasil perniagaan, berdagang, jualan. Kemudian zakat dari hasil pertanian, padi, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya. Kemudian dari pertambangan, yaitu emas, perak. Dari hasil laut, barang-barang mutiara dari laut dan sebagainya. Kemudian hasil ternak, kambing, sapi, unta, kerbau, dan semua yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Hadirin, kalimat zakat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling sedikit 32 kali di dalam Al-Qur'an. Kalau disebut tentang sholat dan zakat itu sampai 82 kali. Dan itu disampaikan di setiap surah. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah An-Nisa, ada di surah At-Taubah, dan banyak lagi. Sehingga tidak mungkin orang itu bisa melupakan tentang kewajiban-kewajiban zakat dan sholat itu kalau dia selalu membaca firman-firman Allah tersebut. Katakanlah di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 misalnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Keluarkanlah salat, kerjakanlah salat, keluarkanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini merupakan perintah Allah. Zakat itu ditentukan jumlahnya sesuai dengan syariat Islam. Kalau dia beras misalnya 2,5 kilogram sampai misalnya 3 kilogram. Kalau emas 85 gram. Kurang dari ketentuan, maka zakatnya itu tidak sah. Batal.
Sehingga kalau misalnya kita mengeluarkan beras atau makanan pokok itu 1 kilo saja, berarti zakatnya tidak sah. Atau dari sejumlah emas yang ada pada setiap manusia, kemudian zakatnya itu emas tidak sampai 85 gram, berarti itu pun tidak sah. Lalu zakat itu disalurkan kepada 8 asnaf, kepada 8 kelompok, pada 8 orang-orang. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang ngurusin zakat, yang mengumpulkan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya ingin disantuni, yang biasa dikenal oleh kita adalah mu'allaf. Hanya perlu juga diketahui bahwa mu'allaf itu menurut ketentuan di dalam undang-undang dia hanya 2 tahun yang mendapatkan bagian zakat. Lebih dari 2 tahun itu bukan mu'allaf lagi, tetapi dia sudah bekas mu'allaf, sudah menjadi orang yang tidak perlu lagi dijinakkan hatinya. Kalau istilahnya barangkali dalam perkawinan, kalau orang kawin baru sebulan 2 bulan itu memang yang baru kawin, baru nikah. Tetapi kalau sudah 2 tahun itu bukan orang baru nikah, udah orang lama nikah. Nah ini harus diperhatikan. Sebab ada orang yang mengaku mu'allaf, tetapi dia masuk Islam ini sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Itu sebenarnya tidak berhak lagi mendapat bagian dari zakat. Kalau barangkali infak mungkin atau sedekah mungkin. Tetapi itu tidak ada ketentuannya. Boleh sedikit, boleh banyak. Kemudian wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Budak itu adalah seorang yang menjadi hak milik mutlak dari seseorang yang lainnya. Dan dia bisa dijual. Itu budak. Nah dia bisa mendapat bagian dari hasil zakat. Kalau dia sudah dibayarkan zakatnya atau dibebaskan, berarti dia sudah tidak mendapat bagian lagi dari harta zakat itu. Kecuali dia masih fakir, dia masih miskin. Nah, ukuran fakir dan miskin itu juga sebenarnya sudah ada ketentuan khusus. Yang fakir itu bagaimana, yang miskin itu bagaimana. Fakir itu tidak punya apa-apa sama sekali. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya makan dan sebagainya. Kalau miskin masih ada. Tapi barangkali jauh dari cukup. Selanjutnya adalah orang yang terlilit hutang untuk makan. Jadi bukan terlilit hutang karena hutang televisi atau hutang mobil, motor, atau hutang
rumah, itu tidak termasuk. Kemudian orang yang berjuang membela agama Allah. Orang yang berjuang membela agama Allah. Perang misalnya, mempertahankan agama Allah ini. Dia itu berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian orang yang dalam perjalanan untuk kepentingan agama. Perjalanan menuntut ilmu misalnya, ilmu agama. Dia ini juga berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat itu bukan untuk pembangunan, bukan untuk yayasan, tetapi untuk orang. Bisa untuk imam masjid, bisa untuk penunggu masjid, pokoknya untuk orang. Kalau pembangunan itu bisa kita ambil dari infak atau sedekah. Tidak bisa untuk pembangunan. Untuk mengeluarkan zakat ini, apakah zakat fitrah, apakah zakat harta, itu kita boleh mengeluarkannya itu lebih jumlahnya. Yang tidak boleh itu kurang. Kalau jumlahnya lebih boleh, bahkan lebih baik. Nah, lalu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak tempat untuk menyalurkan zakat. Antara lain misalnya di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di Balikpapan, di Kalimantan Timur ini, alamatnya di Jalan Sudirman nomor 6, Kelandasan Ulu, di sebelah kantor PLN, atau di belakang gedung parkir. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ini juga menerimakan infak, sedekah, fidyah, sumbangan untuk bencana alam dan sebagainya. Silakan bisa dititipkan lewat Basnas yang kantornya buka setiap hari, mulai pagi sampai siang, bahkan sore. Selain di kantor Basnas, bisa kita berzakat dari rumah lewat bank syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI, Badan Bank Rakyat Indonesia Syariah, MyBank Syariah, Bank Kaltim-Tara, Bank Muamalat, dengan rekening antara atas nama Basnas Kota Balikpapan, atau lewat barcode yang telah disediakan oleh kantor Basnas Balikpapan. Nah, tentang informasi untuk ini adalah 0811 599 4414. Saya ulangi, 0811 599 4414. Hadirin, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga dengan berzakat hati kita menjadi bersih, harta kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Sementara mustahik yang berhak menerima menjadi bahagia dan sejahtera. Pergunakan waktu kamu sehat, waktu kamu hidup, waktu kamu mampu, waktu kamu kuat, kaya, untuk melaksanakan zakat, infak, dan sodakoh. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.